Shalom sahabat Aku dan Dia, saya Anis Priambodo akan bersama Anda dalam 15 menit ke depan. Dalam kebersamaan kita kali ini, saya akan membahas tentang Tuhan panjang sabar bagian pertama. Selamat mendengarkan dan Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Aku dan Dia, Keluaran 34 ayat 6-7 berbunyi, "Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat." Juga dalam Bilangan 14 ayat 18, "Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setia-Nya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan, Ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat." Sahabat, panjang sabar bukan sifat yang pasif, tapi penguasaan atau pengekangan ataupun pengendalian diri. Allah menghadapi perlawanan dan hal-hal lain yang menimbulkan amarah-Nya. Sifat ini hampir selalu dikaitkan dengan sifat kasih sayang dan kemurahan Allah terhadap orang berdosa dan pemberontak, yang sebenarnya patut kena murka-Nya. Tanda perlindungan diberikannya kepada Kain, Kejadian 4 ayat 15. Pelangi dalam kisah Nuh. Berkali-kali Israel yang durhaka itu dipulihkan. Hosea 11 ayat 8-9. Diselamatkannya Niniwe. Yunus pasal 3. Pembelaan Yesus yang berulang-ulang atas Yerusalem. Penundaan kedatangan Kristus yang kedua kali. 2 Petrus 3 ayat 9. Semuanya itu adalah ungkapan dari panjang sabar Allah. Kesabaran Allah adalah pemberian tempat dan waktu bagi manusia dengan maksud tertentu. Panjang sabar Allah adalah kesempatan yang diberikan untuk bertobat. Namun yang sahabat perlu ketahui, bahwa sifat Allah yang panjang sabar tidak membatalkan janji dan menganugerahkan pengampunan. Kesabaran dalam bahasa Ibrani erech apayim adalah sikap seseorang terhadap orang lain dan mencakup ketidaksediaan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Dalam bahasa Yunani, makrotumia secara harafiah artinya panjang sabar atau tahan menderita, long suffering. Tentang makrotumia ini, Allah telah memberikan teladan yang di dalamnya kehidupan Yesus Kristus. Sifat Allah yang panjang sabar selalu dikaitkan dengan sifat kasih sayang dan kemurahan Allah kepada orang-orang yang berdosa, yang memberontak terhadap-Nya, yang seharusnya dengan segera menghadapi murka-Nya. Namun Alkitab mencatat bukti-bukti sifat-Nya yang panjang sabar, seperti contoh di bawah ini. Kesabaran Allah kepada Kain. Kejadian 4 ayat 9-16. Firman Tuhan kepada Kain, "Di manakah Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau. Terbuanglah engkau dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu.
Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Yang kedua adalah pelangi sebagai tanda redanya murka Allah setelah terjadinya bencana air bah. Kejadian 9 ayat 11-17. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada lagi yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada di antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Bandingkan dengan 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-20, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Ketiga, berkali-kali Israel yang durhaka dengan melakukan persinahan rohani, yaitu menyembah ilah-ilah lain selain Allah, mendapat pemulihan dari Allah. Hosea 11 ayat 7-9. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim? Menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Zeboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Keempat, umat yang memberontak itu mendapat belas kasihan Allah dengan penyelamatan kepada Niniwe. Yunus 3 ayat 1-10. Keempat adalah juga berita keselamatan yang berulang-ulang atas Yerusalem seperti yang diungkapkan dalam perumpamaan di dalam Markus 12 ayat 1-11. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan, adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang, tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap
lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk meminta sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini pun mereka pukul sampai luka kepalanya yang sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan yang ajaib di mata mereka. 5. Pemberian waktu kepada umat yang belum percaya sampai kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Contoh-contoh ini adalah bukti sifat dari Allah yang panjang sabar. Allah selalu memberi kesempatan dan waktu agar manusia berbalik kepada Allah. Ia selalu memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat dan tidak serta-merta memberikan hukuman tanpa peringatan. Roma 2 ayat 2-8. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka Allah atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Bandingkan dengan 2 Petrus 3 ayat 9. Sahabat aku dan dia, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Bila Anda ingin membagikan kisah Anda atau Anda ingin memberi usul maupun pertanyaan, hubungi kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Akhirnya saya Anis mohon pamit dan sampai jumpa.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.